Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan. Bersukacita dan bersyukur pagi ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa menerima dan menikmati kasih-Nya. Hari ini Tuhan sediakan untuk kita bisa menjalani segala kasih Tuhan. Baiklah, kita bersyukur sejenak kepada Tuhan lewat ibadah melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 13 Agustus 2024. Mari kita akan mendengarkan firman-Nya. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Dan kami bisa mau menyaksikan menjalani hidup dengan segala keberadaannya. Juga semata hanya anugerah Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kami tidak memiliki kuasa untuk menjaminkan hidup kami sendiri, tetapi semata dari Tuhanlah yang akan memimpin dan menolong. Mendasari segala sukacita kami Tuhan, pagi ini kami boleh bersyukur dipersekutukan bersama lewat ibadah. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai tuntunan dan bimbingan yang akan mengarahkan hidup kami. Roh Kudus sematalah yang akan memberkati kami, menerangi hati kami untuk bisa memahami firman-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengar bersama di pagi ini yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, perikop ini membawa kita kepada suatu perenungan tema Hari Tuhan, Alona Puang. Saudara-saudara yang terkasih, datangnya Hari Tuhan merupakan salah satu pengharapan yang sangat kuat hidup dalam jemaat mula-mula. Ia bukanlah hari yang menakutkan, akan tetapi hari saat segala sesuatu dibaharui dalam kasih Tuhan. Pengharapan itu berdasar pada ajaran-ajaran Yesus tentang akhir zaman, kedatangannya kembali, kebangkitan, dan lain sebagainya. Rupanya ajaran ini telah membangkitkan berbagai respon di kalangan orang Kristen. Tidak jarang jauh ke dalam kesesatan. Hal itu bisa terjadi ketika yang menjadi pusat perhatian dan perenungan hari Tuhan adalah soal waktu kedatangan Yesus Kristus kembali. Ini berbicara soal jam, tanggal, bulan, atau tahun. Nah, kalau kita
masuk dalam bacaan kita merupakan satu pengingat sekaligus nasihat tentang apa yang utama dalam hidup jemaat dalam menantikan hari Tuhan. Hal yang penting bukanlah mengetahui kapan itu terjadi, ya, bagaimana juga dicatat di Matius 24 ayat 43-44, melainkan harus berjuang untuk hidup tidak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Orang Kristen senantiasa diajak untuk terus menggumuli hidupnya, berhikmat menimbang pengajaran yang benar di tengah rupa-rupa pengajaran sesat. Ayat 17 menekankan pentingnya mengenal hukum dan tidak kehilangan pegangan yang teguh. Pada akhirnya, hal yang utama adalah jemaat dapat bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Pada zaman kini, pesan firman Allah menyapa kita dalam kehidupan beriman. Kita dengan mudahnya mendapati dalam media sosial berbagai ajaran atau gaya hidup yang tidak lagi berpadanan dengan kehendak Kristus. Tak ayal, dengan mudahnya kita menyimpang dari ajaran dan gaya hidup yang menyimpang. Menyikapi itu semua, kenalilah kehendak Tuhan dalam firman-Nya yang senantiasa menyapa dan meneguhkan iman serta pengharapan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan dan diteguhkan kembali sebagai anak-anak yang Engkau telah tebus, untuk memelihara kehidupan kami, untuk tidak terbawa dan jatuh oleh keadaan dunia. Tetapi kami tetap hidup setia, hidup di dalam firman Tuhan sambil menantikan kedatangan-Mu untuk memberikan kami dan menyempurnakan kehidupan bagi kami, yaitu kehidupan kekal. Sempurnakanlah firman-Mu ini ya Tuhan untuk setiap yang mendengarnya, karena sesungguhnya kami tak sanggup untuk menyelami pesan-pesan Tuhan lewat firman ini. Tetapi ketika kami menghadapi berbagai kehidupan, disitulah Tuhan mau menyentak kami, menyapa kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai bentuk sikap iman kami yang tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut pagi ini di dalam peribadatan. Tuhan berkati mereka, betapa kerinduan mereka untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tidakkah Engkau mengenal mereka? Mereka butuh berkat-Mu Tuhan, mereka butuh kekuatan, kesehatan, mereka butuh kepada anak cucu mereka terberkati. Mereka ingin dijamah Tuhan di dalam keterbatasan fisik mereka lewat penyakit-penyakit mereka. Mereka ada yang bergumul di sekitar kedukaan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Mereka bergumul di sekitar masa depan pekerjaan anak-anak mereka. Oh Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan di mana mereka bersandar. Kami percaya Tuhan merancangkan damai sejahtera yang akan dinyatakan sebagai wujud penggenapan janji kepada setiap anak-anak-Nya. Dan itulah kekuatan dari mereka-mereka yang datang di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Pilihlah mereka, jamahlah mereka, dan urapilah mereka. Nyatakanlah berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami bisa menyatukan diri lewat program pelayanan ini melalui renungan harian Toraya. Hari ini kami mau jalani bimbingan-Mu lah Tuhan, yang akan menuntun kami untuk beraktivitas, dalam berusaha, di dalam bekerja, di dalam bersosialisasi dengan saudara-saudara dan sesama kami, di dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Semuanya kami percaya Allah ada bersama-sama kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang melibatkan diri dan terus memberi diri dan waktu untuk menjadi alat Tuhan di dalam menyukseskan renungan harian Toraya melalui tim audio. Berkati mereka sebagai orang-orang muda yang memberi diri, waktu dan tenaga
untuk menyatakan pelayanan melalui ilmu telekomunikasi. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kepadamu kami bersandar dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyapa kita hari ini. Percayalah bahwa sesungguhnya Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Hiduplah di dalam firman-Nya, jalanilah hidup dengan penuh pengharapan dan penyerahan hidup sambil menantikan kedatangan-Nya kembali. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.